Habis sholat, memang paket yang Nabi tawarkan, yang beliau selalu kerjakan adalah zikir setelah sholat, dengan zikir sholat yang sudah masyhur, istighfar, kemudian baca Allah mantas salam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, sampai terakhir dibaca, digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat waktu itu. Salah satu dari dalam tanda kutip penyakit mungkin ya, atau kebiasaan buruk dari ustadz-ustadz salafi wahabi itu merasa bahwa kebenaran itu adalah apa yang dia tahu saja. Pokoknya kalau dia tidak tahu sudah dianggap tidak benar gitu. Jadi enteng sekali mengatakan tidak pernah ada hadis, seolah-olah tahu sebuah hadis itu. Jadi Rasul kalau setelah sholat zikir maksura, setelah itu pergi langsung, nggak pernah ada hadis yang mengatakan Rasulullah berdoa. Ini saya jadi ingat narasinya Al-Hafidz Jalaluddin Asyuti ketika membantah orang yang mengatakan tidak ada dalilnya maulid minal kitab wa sunnah. Walaupun narasi orang itu masih bagus, la a'lamu. Saya tidak tahu ada hadis, artinya tidak tahu itu setahu saya tidak ada, begitu gampangnya. Atau saya tidak pernah tahu ada hadis atau ayat yang mengatakan maulid Nabi gitu. Jawaban Asyuti itu enak sekali. Adamul ilmi bisyai'i la yalzamu minhu adamu wujudi dzalika syai'i. Kamu nggak tahu tentang sesuatu, nggak mesti sesuatu itu nggak ada. Rumung somo siapa kamu itu ya, kalau kepada ustaz-ustaz salafi wahabi itu kok seperti sudah hafal semua hadis, sudah ngebaca semua hadis itu loh. Enteng sekali. Kenapa sih harus begitu? Biar wow gitu, biar jamaahnya terpukau gitu. Ini wakilnya Nabi ini. Ini dia memprofiling Nabi secara akurat ini. Nabi tidak pernah doa. Saya heran dan mules dengar orang mempersoalkan orang berdoa setelah sholat. Padahal zikir maksuroh setelah sholat itu, ya ada yang muatannya adalah doa. Ya, itu kan kenyataannya begitu, Pak. Jadi kalau zikir-zikir itu kan bacaan-bacaan, isinya doa, terus nggak disebut doa itu. Kalau tidak percaya, salah satu dari zikir maksurah setelah sholat itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu diwanti-wanti. Nggak perlu saya bacakan, itu teks-teksnya sudah ada semua di situ. Diwanti-wanti kepada Mu'adz bin Jabal. La tada'anna. Jangan engkau tinggalkan. Ya. Fi duburi kulli sholat. Tentang duburi sholat ini, apakah di dalam sholatnya sebelum salam, sholat bagian akhir ya, atau setelah sholat, itu ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena duburul hayawan juz'un minhu. Duburnya binatang, ya dubur manusia juga, itu bagian belakang tapi nempel, nggak terpisah. Berarti bisa jadi dubur itu masuk dalam sholatnya. Lalu kemudian kalau mengutip Imam As-Sun'ani, ya, al-aqrab, ya, yang lebih dekat kepada kebenaran itu, ya dibacanya setelah sholat. Dan itu berupa doa, ta'awudz. A'udzubika minal bukhli. Itu ya doa, Pak. Ya tapi kan zikir, ya tapi kan isinya doa. Begitu juga kata Syekh Utsaimin, rajjahah ba'du ahli ilmi, ya, ditarjih, dianggap lebih unggul oleh sebagian ahli ilmu bahwa kalau di dalam sholat fardu, bacaan-bacaan itu, misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, itu adalah dibaca setelah salam. Artinya bukan di dalam sholatnya. Itu kan Nabi berarti setelah sholat berdoa, Pak. Di dalam sholat ya berdoa, setelah sholat ya berdoa. Kenapa sih orang berdoa setelah sholat dipersoalkan habis-habisan? Gak usah lah begitu ya. Gak usah merasa yang paling tahu Rasulullah seperti apa. Karena memangnya Bapak belajar apa sih? Sudah berapa hadis yang dibaca? Terus yang dipahami dengan benar sudah berapa? Jadi mau beragama model apa begitu? Dan nggak pernah berani bicara kitabnya di mana-mana sih ulama yang mengatakan tidak pernah ada hadis Nabi berdoa setelah sholat. Nggak ada, Pak. Nggak akan nemu. Ya. Jangankan baru profesor doktor, profesor double 10 kali pun nggak akan nemu. Ya kita dengar kata ini profesor, ya profesor muhtalaf lah mungkin ya. Kalau masih ada yang mempertanyakan ya muhtalaf lah, tidak mutafak. Tidak mujma, profesornya profesor muhtalaf ya, anggaplah begitu ya. Ya nggak penting juga masalah itu, justru malah jadi lelucon ya. Semakin tinggi gelar, semakin aneh-aneh, malah semakin lelucon. Sama orang
levelnya semakin mentereng, katanya asetnya miliaran, tapi suruh beli sendal aja nggak bisa, nggak mampu. Malah kan orang bingung jadinya, ini yang mana yang gila ini. Jadi nggak penting juga gelar-gelar begitu ya, kapasitas yang penting ya. Jadi penyakitnya itu ya. Ingin memprofiling dirinya paling paham Rasulullah. Ini paket Rasulullah begini. Keren sekali Pak. Jadi seperti Rasulullah ada di depan mukanya, terus dia menjelaskan, itulah Rasulullah. Padahal para sahabat yang menyaksikan Rasulullah pun berbeda-beda Pak. Semua sahabat itu ngarang-ngarang cara sholat. Kenapa misalnya ada sahabat dari Yaman datang melihat Rasulullah sholat persis lalu dia ajarkan ke Yaman, ada tetap perbedaan dengan orang yang melihat Rasulullah juga sholat. Apakah jarinya digerak-gerakkan, apa tidak? Bagaimana ruku Rasulullah, bagaimana Rasulullah bersedekap. Kamu kira itu semuanya ngarang-ngarang itu, berbeda-beda itu? Ya enggak Pak, semuanya melihat Rasulullah. Cuma jangan-jangan Rasulullah memang sholatnya tidak sama. Kadang begini, kadang begitu. Jadi harus paham bagaimana membangun sebuah hukum itu. Harus mengerti, dan caranya bagaimana? Ikuti yang sudah ada dalam kitab. Itu sudah ramuan matang, sudah siap saji. Jangan keakiancang, kamu mengolah-ngolah sendiri sehingga muncul Rasulullah tidak pernah. Rasulullah tidak pernah, ini paket dari Rasulullah begini. Setelah sholat zikir langsung pergi, nggak ada doa. Gimana kalau begitu Pak? Jadi orang berdoa pun mau, lalu mau dianggap ini pelaku bid'ah ini. Ini yang tidak mungkin bertaubat ini. Luar biasa itu. Luar biasa. Satu sisi merasa paling kenal Rasulullah, satu sisi merasa paling kenal neraka gitu. Paling kenal catatan orang, ini nggak mungkin bisa bertaubat, ini nggak mungkin diterima taubatnya. Ini Rasulullah begini. Rusak agama kalau begitu Pak, rusak. Dan kayaknya di Indonesia aja yang begitu. Ya kalau ditelaah, saya bin Bas ngangkat tangan, mengusap muka, itu masih pembahasannya masih relatif ilmiah lah. Ketika pun berbeda mungkin dalam menyimpulkan. Kalau yang ini bukan soal menyimpulkan, emang nggak ngerti. Injak tai kucing wudhu batal. Rukun wudhu cuma 2. Wudhu rukunnya sholat. Jadi kepada Salafi Wahabi itu sekarang sudah bukan salah ustadznya, tapi salah kalian kalau masih ikut. Ya. Utamanya ceramah-ceramah yang begitu, udahlah ustaz Salafi Wahabi ini nggak usah ceramah-ceramah hukum lah, nggak usah ceramah-ceramah akidah lah, ceramah cerita-cerita lah. Kan paling keren itu kalau cerita-cerita itu. Ya cerita sahabat begini, tentang berbuat baik, tentang bersedekah, tentang kesabaran. Udah gitu-gitu aja lah, jangan bicara-bicara hukum lah. Ya, polusi gitu ya. Menjadi polusi. Polusi itu apa ya? Hal-hal yang buruk menyebar. Ya seperti udara ini kan bagus oksigen Pak. Dan ketika pun ada yang tidak bagus, artinya karbon dioksida, itu kan juga bermanfaat untuk pohon. Biar pohon itu berfotosintesis sehingga melahirkan oksigen. Nah itulah hal tidak baik melahirkan hal baik itu ada. Tapi kalau terlalu banyak polusinya Pak, karbon dioksidanya over, rusak. Udara yang baik menjadi tercemar. Iklim dakwah yang sudah bagus, yang kamu soroti orang yang joget-joget di kuburan aja. Orang yang zikir sampai kepalanya joget-joget itu aja. Terus dianggap Indonesia ini darurat sunnah. Indonesia ini sudah pelaku bid'ah semua, kuburannya dibangun kayak hotel terus joget-joget di kuburan, itu aja. Meleo Pak, meleo. Itu perilaku siapa yang begitu? Ngaji yang benar. Perhatikan bagaimana ulama membahas satu hukum. Itu yang dipakai. Nggak usah masak sendiri aneh-aneh. Nggak usah. Bapak ikut masakan yang sudah ada aja belum tentu enak kok, mau meracik ramu sendiri, mau. Bukan hanya aneh rasanya, beracun nanti ya. Allahumma dina ada sabil.